Nah, tapi kalau soal merasakan aura-auranya itu, kok ada merinding itu pasti banyak kan pasti pernah. Misalkan ya, ini apa itu namanya, ada beberapa gangguan katakanlah, entah itu televisi yang katakanlah seperti tadi, pintu yang tengah malam ada yang diketok, Kita salah satunya ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Kita hari ini di tenda dalam ekspedisi ke Gunung Penanggungan, Mojokerto. Jadi kita sekarang tanggal berapa? Tanggal 27 Maret dan besok tanggal 28 Maret. Ayo ingat 28 Maret apa yuk? Apa nih? Ada tanggal. Ada yang ulang tahun, siapakah besok? Next. Jadi kita malam hari ini di dalam tenda yang kayak gini, kita lagi masak nasi. Nah, selambi kemudian masak nasi nunggu. Nah, kita mau bincang-bincang nih sama kita bertiga. Nah, kita mau bincang-bincang sesuatu karena hari ini jam 9 malam lebih. Nah, kita mau bersharing-sharing pengalaman tentang masing-masing teman-teman gitu. Nah, pernah gak sih ketika kita kemudian mau ke gunung ngajak orang, kalau dia itu lagi parno, pasti dia pertanyaannya apa? Wah, nanti ada hantu gitu. Nanti kalau ada gentayangan apa-apa gimana? Terus dan lain-lain. Banyak pertanyaannya seperti itu. Nah, kita sekarang apalagi kita bertiga, kita bertiga nggak lepas dari yang namanya hal-hal yang tersebut. Nah, ini ada Yusuf di sini, ya. Ada Yusuf, mantuk dia. Yang takutnya ngantuk ya. Dan di sini ada teman saya Diki. Nah, gitu. Ini musuh saya. musuh dalam selimut. Ya, aku mulai dari ini. Penasaran satu sih. Sorry ya guys, ini rame di sini. Jadi masih banyak orang yang datang, jadi lumayan rame lah. Mulai dari Yusuf. Gitu. Ya, gawat. Soalnya kita sih belum pernah tahu contohnya. Ini Gitu. contoh. Oh gitu. Ya, pengalaman kemudian apa ya? Di yang paling antum bisa sharingkan kepada teman-teman, apa sih yang paling berkesan dulu, yaitu bener nggak sih atau memang pernah melihat itu yang namanya suatu penampakan gitu. Benar-benar Penampakan ya. Iya, penampakan. Kalau misalnya, kalau misalnya dari pengalaman pribadi, apalagi kalau misalnya di gunung gini ya. Jadi ada satu ketika kalau misalnya ada kayak saya sendiri gitu, kalau misalnya tidur terus satu lengan itu kelipat gitu, baik sengaja sebelum tidur ataupun nggak sengaja. Itu di gunung. Ya sama, atau berapa kalau misalnya di kasur yang inilah, kasur tipis yang busa gitu. Oh iya. Jadi itu kan kadang kalau misalnya kita kan datar aja ya, dan kadang kita mau kalau misalnya agak punggung agak sakit, itu kan kasih bantal lah gitu di pinggang Biar nyerinya hilang ya, gitu. biar terus. Nah, cuman ada satu kadang itu pernah, jadi karena nggak ada bantal lagi kan buat di kepala, akhirnya pakai tangan sendiri. Oh gini posisinya. Nggak, jadi maksudnya tetap pakai tas ya, bantal itu pakai tas aja gitu kepala, tapi untuk yang bantal di pinggang, nah itu kan waktu itu jadi karena waktu semester 1 ya, jadi masih semangat banget pakai bawa tas kemana-mana itu selalu gede-gede gitu kan. Nah itu saya pakai tangan saya untuk tidur, pakai bantal lagi. Nah itu kalau misalnya saya melakukan hal itu, maka yang pasti saya dapat adalah lucid dream. Selalu dapat lucid dream. Apa itu lucid dream? Lucid dream itu jadi kita tidur, kita mimpi, tapi kita sadar kalau itu dalam mimpi. Nah, dan selalu di akhir dari lucid dream itu saya selalu didatengin
kayak sosok apa ya bilangnya, kayak mungkin nggak jelas gitu, artinya kayak bentuk mozaik gitu, kayak sound apa sensor lah gitu, pixel gitu. Terus tiba-tiba kalau misalnya jadi kalau orang kenal lucid dream kan hari ini kan awalnya kayak bebas gitu, bisa artinya kita bisa dari mimpi, jadi apa yang kita mau itu bisa sebenarnya terwujud di mimpi itu gitu. Bikin makan apa kayak terbang, ada cepat. Berarti kayak ini sih, sihir ya? Enggak ya? Ya tapi dalam mimpi. Dalam mimpi. Oh, itu khusus dalam mimpi. Ya mimpi dan kita sadar kalau kita itu mimpi. Nah selalu kalau misalnya dalam lucid dream saya itu ya setelah di akhir-akhir itu beberapa saat selang ketika saya sedang ini menikmati lucid dream, sosok itu muncul. Aku merinding deh. Kayak gini, langsung merinding langsung. Sosok itu muncul dan selalu kalau ketika sosok itu muncul pasti mimpi saya itu langsung kayak berputar-putar. Jadi di mimpi itu saya harus kayak tiba-tiba kayak ya diputar-putar, kamera putar gimana sih, terguncang. Dan terus langsung terbangun, terus terbangunnya ketindihan. Oh, jadi kayak ini ya, sulit napas gitu ya. Ketindihan, sulit napas, apa? Ya kesemutan lah, badan kesemutan, terus dengar suara yang aneh-aneh gitu, suara cicak dan kadang ya kelebat, dan tiba-tiba yang saya ingat banget itu adalah suara yang bikin saya tenang ketika waktu itu adalah beruntungnya pas itu adalah ada suara televisi. Itu di mana ya? Lagi di tenda? Di kontrak enggak, ini yang kontrak. Kalau misalnya di tenda waktu itu nggak ada suara sih. Kalau yang waktu di gunung, jadi emang kejadiannya lebih dari sekali. Kalau yang di gunung itu nggak ada suara. Jadi kalau misalnya di gunung itu mungkin untungnya karena gelap juga ya. Jadi cuma gelap aja gitu, nggak ngeliat apa-apa. Tapi tetap kesemutan. Kalau misalnya yang dikontrakan, nah itu udahlah ketindihan. Terus ada kayak bahkan sampai sempat kayak karena ketutupan sarungnya, muka pas tidur juga tutup sarung. Jadi apa kebayang juga ditindihin orang juga. Nah tenang itu ketika sudah selesai, kesemutan hilang, terus dengar suara televisi. Alhamdulillah. Dan itu juga ada suara televisi. Dan keingetannya lagi ketika sudah mau tenang-tenang tidur gitu kan, itu kisaran jam 2 dan mau tidur lagi, baru keingetan lagi kontrakan gak ada televisi. Wah, itu itu kayaknya ini Bea, kayaknya dianya suruh itu beli kita itu. TV. Cuman ya itu jam 2 itu saya akhirnya Itu jam 2 pagi. Iya jam 2 pagi. Akhirnya Iya. dulu juga soalnya emang kontrakan itu juga termasuk biasanya kalau jam 2 pagi itu biasanya ya abis itu langsung sholat tahajud lah ya. Tapi malam itu kayak no. Saya tidur lagi. Oh iya. Dan pas itu emang pas lagi sendiriannya di kamar kontrakan, ya ada sih di kamar orang gitu yang penghuni lain, cuman ya di kamar saya itu kan isi 3 orang, nah 2 orang lainnya itu lagi kosong. Oke, jadi memang kalau memang yang ngomongin ketindihan gitu ya, itu kayak misteri banget ya, misteri dari sekarang ya. Karena kalau dalam kondisi itu, misal kita nih, aku tidur di antara mereka berdua ini, aku tidur, aku inget, tolong dong bangunin aku, iya gak merasa kayak gitu, tolong dong itu bisa gerak, tapi kayak kita itu gitu. Tapi kalau dalam hal ilmu apa, dalam yang logis gitu, itu katanya dari saraf kita gitu apa gitu. Tapi kalau dalam hal ya wallahu a'lam lah gitu. Aku yang penting baca doa sih gitu. Tapi pernah nggak sih kita merasa kayak gini, di dalam mimpi itu tadi kan tiba-tiba kemudian ditindih gitu. Tapi pernah nggak kalau di teman-teman itu tiba-tiba dia itu kayak jatuh gitu dari atas langit, tiba-tiba langsung ngelek gitu. Oh iya. Gak cuma jatuh sih aku, kadang kesandung juga. Kesandung juga. Mimpi habis itu jalan kesandung, habis langsung gitu. Oh iya. Jadi memang mimpi itu unik gitu. Uniknya kadang bisa jadi kenyataan, apalagi pas ini kita ke kamar mandi, itu
Terus itu jadi beneran pernah ya? dulu ketika waktu kecil. Iya kan gitu kan dulu kan. Nah itu. Nah gitu mungkin dari Mas Yusuf nih gitu. Ya gimana Mas Diki bahas tindihan ya? Kalau saya sendiri sih tindihan belum pernah. Belum. Jujur. Oh iya tak? Belum Kok pernah. enak banget sih dia? Gak enak, aku udah berapa kali di rumah. Belum pernah. Jadi katakanlah Tapi ini ada keinginan nggak? Jangan sampai. Oh jangan sampai. Oke. Oke ya itu. Jadi dia belum pernah gitu. Kita berdua tuh udah sering banget kalau nyama yang ketiga itu. Tapi kalau ini cerita yang paling berkesan itu yang masih ada dulu apa ya? Pernahkah atau melihat sesuatu itu? Apakah? ya Gitu atau gimana gitu kan ini juga Mas Diki nih apa ya pernah juga ke mana tuh ke beberapa gunung lah di Indonesia ini di Indonesia bener kan di Indonesia ya, betul. Ya. Gimana kalau dari saya sendiri sih kalau soal penampakan ya gitu. Kita fokus ke depannya ini. Jadi saya katakanlah ini temanya kayak ke gunung ya misalnya. Entah itu daerah kayak ke kuburan atau mungkin rumah yang udah lama ditinggalkan. Nah, kalau saya sendiri tuh mikirkan kalau kita itu sebenarnya juga nggak bisa sih melihat makhluk gaib itu. Kalaupun mereka menampakkan diri itu mungkin karena ada gejala khusus pada diri kita sendiri katakanlah. oh seperti diri itu. kita yang salah Iya. gitu. Bukan setannya Bukan Oh, setannya. gitu. Soalnya Iya. memang Baru kodratnya tahu. ya memang soal kodratnya itu memang kita harusnya tidak saling bersinggungan memang apabila manusia itu digoda ya. Iya betul Itu kan salah satunya hawa nafsunya, kemarahan dan yang lainnya. Sifat-sifat negatif itu memunculkan diri mereka dan mereka selalu mengambil wujud yang paling menakutkan bagi kita. tergantung mindset kita Iya, sih tergantung Betul. mindset kita itu. Memang benar. Ketika kita nonton yang bolong-bolong Iya. wujudnya bolong Iya, makanya itu. nontonnya Ketika- Yusuf wujudnya Yusuf Iya. menyeramkan kayaknya. dan ketika itu ketika udah mulai bentuk ini udah ada pikiran negatif kayak apa gitu fokus ke depan ya ini kan kita bicara Yusuf jangan ngantuk juga. Nah jadi kalau seumpama ya memang benar saya belum pernah katakanlah melihat secara langsung kayak apa seperti apa, entah mungkin karena saya belum takut seperti apa atau mungkin nggak tahu kurang tahu. Nah tapi kalau soal merasakan aura-auranya itu kok ada merinding itu pasti pasti pernah misalkan ya ini apa itu namanya ada beberapa gangguan katakanlah entah itu televisi yang katakanlah seperti tadi pintu yang tengah malam ada yang diketok Kita salah satunya ini break dulu. salah satunya ini ya dulu ya. Kita lagi ini meletus. Sudah satu api. gangguan. Baru saja saya katakan Ya guys, kita lagi masak Lagi masak nasi. Cuman kompornya habis, kita ganti. baru saya katakan ya dan kejadian Sorry. Ini gimana lanjut. Ini buluku kebakar semua. Sayang banget ada satu cerita. jadi baru saja kejadian. Kayaknya Saya dia dilihat marah. sendiri. Semua guys kayak gini tuh ngomongin apa ya? Mungkin Ya, kita kita jangan salah. beraktivitas ya sambil. Bahkan kita pun kalau seandainya fokus ya kalau kita merasakannya salah satunya ada di belakang kita. Pak ngerinding aku. Merinding aku. Aku takut bayangin ke sendiri. Anda itu meledek orang-orang yang camping di belakang. Oh. Tapi aku dan itu langsung berhenti dia gitu. Bawaannya gimana gitu. Karena memang kita itu ya gitu dulu tontonannya. Iya. Akhirnya kan ke bawah sampai sekarang. Ada yang lucu nih gitu. Dulu aku kan pernah daki sama ini sama orang Amerika ya. Iya, Nah, wah. orang Amerika gitu. Terus yang Parno itu kan teman-temanku tuh. Parno semua tuh takut. Nah, Amerika itu heran gitu. What is the meaning pocong? Dia bingung gitu pocong itu. Jadi apa ya? Mereka itu
bener sih, sesuai dengan ketontonan kita. Ketika mereka itu nggak pernah namanya yang pucung atau kuntilanak atau apalah gitu, tapi ya biarkan biasa-biasa aja itu, nggak apa. Malah mereka mungkin takutnya sama kelelawar, takut jadi Dracula. Iya. Itu gantung dari ini sih, bener kata Diki, itu mindsetnya kita masing-masing gitu. Dan kita itu jangan main-main ya gitu. Maksudnya bener-bener gini, aku ada cerita gitu, cerita bagus ini. Jadi aku Di tuh belakang itu ada matanya. itu bayangan aku. Jangan bilang yang belakang, aku agak ini, aku takut ngedit ini loh. Ya gitulah sama. Ya, kita harus ngedit siang-siang ini kayaknya. Jadi dulu ini gini, aku kan dulu di sekolah itu ikut PA gitu, pecinta alam di SMA dulu. Nah, pas tahun kedua ini lagi ospek-ospeknya siswa-siswa baru. Nah, lagi ospek ini kan kita suruh ini jelajah hutan lah gitu, jelajah hutan kayak jerit malam. Jadi ada satu anggota yang suruh ke bukit nyari namanya di atas, ditebarin di kertas itu, nyari namanya. Nah, ketika dari nyamainya itu para kakak-kakak tingkat yang termasuk aku ini bikin ini sesuatu challenge, bukan apa ya, nakut-nakutin mereka, malah kayak ini naik pohon terus diginiin. Ya kayak monyet sih. aku ikut sih. Nah, itu jadi pas ketika para siswa baru ini turun, itu kita gangguin. Ya itu jerit lah siswa-siswa baru. Nah, ini kan kondisinya di hutan, kayak hutan. Ya memang hutan sih, hutannya agak lumayan serem itu, ada banyak beringin kayu beringin besar. Nah itu waktu itu teman-teman ini naik, entah itu pohon apa aku lupa. Jadi ada teman 1, 2, 3. Nah 3 orang termasuk aku. Jadi bermodal dengan apa? Oncor, tahu oncor nggak? Lilin, bukan lilin sih, kayak obor itu sih. Obor yang dikasih minyak tanah. Nah, memodal kayak gitu, tapi kita matiin. Nah waktu itu ada siswa yang memang dari atas nih masih satu, kita nggak tahu itu panitia atau siswa. Nah, kalau lihat golongannya ini kayaknya panitia kita ini, tapi perempuan ini kan waktunya kita action dia sesama panitia. Nah waktu itu di atas kan senternya semakin turun tuh. Nah semakin turun itu, terus kita siap-siap di atas gitu. Kita siap-siap mau lompat langsung langsung kaget kan mereka. Nah waktu itu lama-lama kok senternya nggak turun, kok lama itu loh, tiba-tiba senternya kok nggak ada, tapi kok jejak kakinya terus ada itu. Jadi jejak kaki yang injak daun-daun itu yang kan kering itu kan, kondisi kering, krek itu kayak ada. Nah kita yakin tuh, wah ini nih, this is ya. Aku teman di atas pohon itu, ini moment, this is moment itu. Terus waktu itu tiba-tiba nyampe, aku kok merinding ya gitu. Tiba-tiba pas agak di depan dikit, nah ini ya. Nah kita perhatiin ini kan agak ada bulan-bulan. Mana orangnya gitu? Orangnya nggak ada itu. Kita bingung di atas. Gimana ini? Kok nggak ada orangnya? Nah waktu itu tiba-tiba dia ya cepet jalan, kayak tuyul lari sih kalau aku lirin. Jadi ada 2 silang gitu. Jadi aku kan di atas pohon tuh. Dia lari ke kiri, seret. Wah, apa ini gitu. Nah aku pusing sama anak-anak ini. Gimana ini? Nah waktu itu ini bertiga ini di atas pohon. Jadi aku gini kode-kode. Itu sudah curiga benar-benar teman-teman. Aku udah curiga waktu itu. Apa ini karma atau gimana gitu waktu itu. Gimana gitu. Mau turun nggak itu? Aku takut. Ya kita turun langsung lari gitu. Waktu itu karena masih jauh kan ini gerbang untuk keluar itu kan masih dalam bukit lah, keadaan hutan bukit gitu. Waktu itu agak tinggi sih, seberapa meter ya, 1,5 meter sih, lumayan itu kan. 1,5 meter itu lumayan loh, lumayan banget itu. Lupa 1,5 meter apa 2 meter itu. Nah teman-temanku ini langsung kemudian waktu itu loncat bareng 3 gerpek lari. Itu yang namanya obor, itu kena mata, itu bengkak mata saya biru itu. Nah uniknya ini teman-teman gini, waktu itu kita klarifikasi sama teman-teman penini, siapa teman panitia yang memang dia bareng
teman-teman panitia ini yang terakhir. Dan yang uniknya teman-teman itu nggak ada yang ngaku, bukan ngaku, beneran nggak ada. Mereka malah kemudian ada saksinya, di mereka itu barengin peserta, gitu, barengin peserta. Dan kita nggak tahu panitia peserta mana yang ada panitianya. Padahal yang kita takuti waktu itu takut semua, gitu. Nah itu anehnya itu. Dan waktu itu kita benar-benar sadar ternyata memang kalau kita itu main-main beneran ya itu kadang bisa balik ke kita, diri sendiri kita yang malah dipermainkan waktu itu pengalaman yang memang bikin aku nggak tidur waktu itu ya, agak habis pikir sih siangnya itu, kok bisa gitu ya gitu, dengan keadaan mataku bengkak ya gitu. Gitu sih waktu paling aneh. Tapi ya kalau hutan-hutan sih memang rentan banget lah, rentan banget ke ini ya. Seperti itu. Gitu. Ya, ngomong-ngomong kapan pertama? Ya guys, jadi kita tuh udah 20 menit ini. Waduh, seru banget ya kalau bahas-bahas ini ya gitu. Banyak lah pengalaman kita itu, mulai dari modern orang yang dihilangkan lah, tiba-tiba nggak balik-balik dengan apa. Tapi gimana saranmu untuk teman-teman, kan ada banyak kamu jangan kayak gini di gunung, kayak gini gimana tuh? Katanya nanti di gunung, di atas gunung ada gini. Itu opini masyarakat sih, kayak mitos-mitos itu. Gitu. Kalau menurutku sih, aku dulu. Kalau aku yang tanya, aku yang jawab. Kalau aku sih mitos itu mungkin ada baiknya gitu. Kita hargai aja. Karena memang mitos itu mungkin adalah untuk kebaikan alam atau kebaikan kita sendiri. Tapi tidak sepenuhnya kemudian kita percayai, karena kita masih punya yang namanya Sang Maha Kuasa. Gitu sih. Itu hanya untuk opini masyarakat yang memang untuk menjaga kita dengan alam. Kalau menurutku aku sih gitu. Tapi kalau menurutku gimana dalam hal menanggapi mitos-mitos ini? Mungkin ada cara pandang. Ya, kalau mengenai ya paling tidak salah satunya kita nggak boleh ngegosip juga sebenarnya. Gosip Kayak gini tadi. Oh gitu. Mungkin itu ya gara-gara gitu ya, karena terus ininya apa namanya? Wah, lupa tadi panik kita langsung. Ini dalam kan gampang ini. Ya begitulah. Kalau memang persepsi pandangan setiap orang itu memang beda. Berarti ini ya untuk perempuan yang sering gosip ya di gunung. Salah satu. Udah ya masih gosip. Gimana? Ya kalau memang katakanlah seperti yang dibilang tadi ya, memang benar, mungkin salah satunya mitos atau cerita, bahkan cerita sebenarnya juga kalau dari orang zaman dahulu itu ya, salah satunya itu memang ya secara tidak langsung ngajarkan katakanlah adabnya orang itu kayak apa, entah itu yang mau di rumah orang tua, entah di hutan atau apa, ada beralam ataupun ini yang biasa. Nah itu sikap seperti apa, misalkan ada apa itu namanya, terus di pohon besar kita nggak boleh ini gitu. Itu salah satunya adalah mungkin cara orang untuk menghargai alam atau ya boleh. Betul. Gosip ya. Aduh tapi aku sering gosip lah. Itu kan. Yang penting kita jaga agar apa namanya berdoa yang buruk tidak menimpa kita, itu saja sih. Betul. Jangan lupa doa ya. Ya, itu. Kalau Yusuf gimana? Untuk mitos. Kalau misalnya ya mungkin agak mirip sih. Jadi memang beberapa mitos sendiri itu sebenarnya ada memang yang sengaja dibuat masyarakat untuk menjaga alam kan. Misalnya, kalau misalnya petik bunga gitu, nanti bakal dapat sial atau bagaimana gitu. Tapi intinya tujuan kita atau apa, kita buang sampah di sini nanti bakal didatengin apa. Tapi ya balik sebenarnya memang tujuan utamanya kan itu sebenarnya adalah supaya untuk menjaga kebersihan gitu, menjaga alam. Cuman memang secara cara
sebagai edukasi itu termasuk edukasi yang salah. Cuman Dengan cara menakuti. dengan sesuatu yang nggak logis gitu. Tapi memang kalau untuk hal itu artinya kita kalau secara dalil gitu kan, artinya kita ini di bumi itu kan ada jin dan manusia. Yang jin itu yang kita nggak bisa lihat gitu. Artinya memang makhluk-makhluk seperti itu ada, terlepas dari mungkin yang mungkin ada yang bisa nampak atau benar apa enggak, bisa nggak tahu gitu. Tapi yang pasti emang ada gitu. Dan artinya kalau misalnya mitosnya itu sendiri memang kalau menurut saya ya memang itu adalah sebenarnya bentuk cerita buatan dengan tujuan motif tertentu gitu. Baik itu tujuannya itu untuk alam atau mungkin yang lain, tapi artinya secara kesimpulan saya itu adalah sebuah cerita ya, karena setiap kayaknya orang Indonesia itu senang cerita untuk cerita untuk memberi nasihat tertentu. Jadi karena biasanya di mitos itu pasti ada pesan-pesan khusus, peringatan atau mungkin tindakan larangan yang harus dijauhi atau harus dilaksanakan. Ya jangan duduk di depan pintu, jangan ini, jangan itu dan sebagainya. Pasti itu ada alasannya sebenarnya di balik itu. Cuman memang kalau secara alasan yang disebutkan yang biasa sering kita dengar itu kayaknya menurut saya masih ya Allah alam enggaknya. Ini closing beneran ini. Aku udah bingung gue. Ya oke teman-teman, itu aja karena udah ini 26 menit ya. Ya itu kita sharing-sharing kita malam hari ini. Besok kita harus istirahat dulu karena besok kita harus ke puncak gitu. Jadi gitu. Dan semangat terus buat teman-teman, ambil yang bisa kita sharingkan tadi, ambil baiknya diambil, silahkan itu. Kalau buruknya dari kami ya apa daya lah, kita hanya manusia biasa dengan pemikiran yang masih kurang dan butuh banyak referensi. Oke, itu dari kita bertiga. Salam lestari. Semangat selalu. Gunung Penanggungan. Cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.